Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah live streaming lewat aplikasi Zoom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kiranya kasih setia Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kita mau tetap berkata Tuhan baik dan memelihara kita. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan senantiasa memelihara, mengasihi kita, dan kita juga senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini sama-sama kita beribadah dari tempat ini dan dari tempat Bapak Ibu Saudara semuanya. Sama-sama kita satukan hati, satukan roh kita. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, siapkan hati, jiwa dan roh kita untuk datang kepada Raja segala Raja. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur. Kami senantiasa memandang Engkau Tuhan. Kami berterima kasih kalau kami boleh berdiri di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kesempatan yang terindah bagi kami untuk kami sama-sama Tuhan di dalam satu roh, di dalam satu hati kami datang kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur, pujian, pengagungan kami bagi Engkau. Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang selalu memelihara hidup kami, Allah yang memperlakukan kami bagai biji matamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini hadirat Tuhan hadir atas setiap pribadi, hadir atas setiap keluarga, hadir atas setiap kehidupan kami, memulihkan, mengubahkan dan menjamah kami lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah hidup kami Tuhan. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Jadikan Tuhan sebagai hasratmu pagi hari ini seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Biar hanya Kau yang jadi hasrat kami Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku Biar rindu jiwa kami merindukan Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Mari katakan dengan segenap hati seperti rusa. Seperti Biar Engkau merindukan Tuhan dan hadiratnya lebih dari apapun pagi hari ini. jiwaku
bisa melewati semua. Entah itu badai, entah itu angin topan, asal bersamamu Bapa. Dan hanya perkenanan-Mu saja yang kami perlukan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Melewati semua musim dalam hidup kami Tuhan. perkenanan Teguhkan hati kami Tuhan. Teguhkan setiap hati yang letih, lemah dan lesu. Haleluya. Engkau yang bertindak, Tolongan-Mu datang tepat waktunya Tuhan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, Meneguhkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu tidak akan meninggalkan kami. Engkau yang bertindak, Oh, yang memberi pertolongan bagi setiap umat-Mu yang berseru pada nama-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, kami percaya anugerah-Mu besar senantiasa melimpah dalam hidup kami. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita bersukacita bersama Bapak Ibu Saudara. Kita terima sukacita surga yang memberi kekuatan bagi setiap kita, amin. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit dari tempat duduknya, beri tos kepada suaminya, istrinya, anaknya. Dan katakan Tuhan yang ajaib ada di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Mari terima sukacita surga. Yang di rumah terima sukacita surga. Haleluya. Mari katakan dengan iman. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
jiwa Tuhan. Sukacita surga nyata penuh. Haleluya. Mari terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari sama-sama kita angkat tangan. Haleluya. Katakan, Engkau ada di hatiku Tuhan. Sebab itu takkan patah semangatku dan takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. biar sukacita surga memenuhi kita. Penuhiku. Mari sama-sama katakan, Haleluya. Kau ada dalam hatiku. takkan patah. Patah Yes, semangat. Lord. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sama-sama sekali lagi dengan iman katakan haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau ada di hati kami Tuhan. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mari bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Biar sukacita surga itu memenuhi setiap hati kita. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik buruk dalam pemandangan manusia, adalah rancangan yang terbaik bagi Tuhan untuk kami. Melewati setiap lembah dan air mata, kami tidak takut Tuhan. Karena Engkau yang beserta dengan kami. Engkau yang berfirman dan Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang berkata dan Engkau yang menyembuhkan kami. Kami mau percaya dan memandang kepada salib Tuhan. Tidak ada yang bisa kami andalkan hari-hari ini. Hanya percaya sungguh dan teguh kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari katakan, Yesus, aku percaya kepadamu. Percaya padamu. Haleluya. Ku percaya ya Tuhan, firman-Mu hidup dan berkuasa. Perkataan-Mu hidup dan berkuasa. Selamatkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, lawat kami, baharui kami. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, jamalah kami, setiap kami. Siara lawashe, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh benar ya Tuhan, sepatah kata firman-Mu mengubah kehidupan kami. Sepatah kata firman-Mu menyelamatkan kami. Sepatah kata firman Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena perkataan-perkataan firman Allah hidup dan berkuasa. Karenanya kami mau berpegang pada firman yang hidup itu. Langit bumi akan berlalu, segala sesuatu sedang digoncangkan, semua sedang berubah dan akan terus berubah untuk menunjukkan kerajaan-Mu. Perkataan-Mu, ketahta-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Kami mau tinggal tetap di hadapan Tuhan, memandang wajah-Mu dan hidup memuliakan Engkau. Dengan bibir lidah kami, dengan segenap hidup kami, dengan seluruh perbuatan kami, menjadi satu kesatuan penyembah yang sejati, yang menyukakan hati Tuhan. Lawat kami dimanapun kami berada pagi hari ini, supaya hidup kami boleh terus bersekutu dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan memperagakan Kristus, mengenakan Kristus dalam hidup kami. Tolong kami semua, berkati hamba-Mu, berkati setiap tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu ditaburkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Shalom Kristus turun atas kita sekalian pagi hari ini.
Karena di dalam shalom ada segala yang kita perlukan. Damai sejahteranya, keselamatan, pemeliharaan, kecukupan-kecukupan. Tuhan menyatakannya di dalam kehadirannya. Sebab itu kehadiran Tuhan adalah satu hal yang kita rindukan. Satu hari Musa berkata di tengah pengembaraannya, jangan suruh kami melangkah, jangan suruh kami pergi kalau Tuhan tidak menyertai kami. Saya ingat perkataan dari seorang misionaris yang memberikan hidupnya kepada Tuhan di benua Afrika. Waktu-waktu yang lampau, di abad yang lampau, dia berkata, kemana saja Tuhan suruh aku pergi, aku mau, asal Tuhan menyertai aku. Itu sebuah doa dan kerinduan yang tulus bagi orang yang mengerti penyertaan kehadiran Tuhan adalah segala-galanya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini, Tuhan menyertai engkau. Karena rohnya yang kudus diam di dalam kita. Firman yang hidup tinggal di dalam kita. Dan kita harus tinggal di dalam Dia senantiasa. Pagi hari ini kita masih mau melanjutkan bagian yang kedua dari khotbah tentang kebangkitan. Tetapi tidak lagi bicara tentang kebangkitan Kristus. Karena sejarah, fakta Alkitab, saksi-saksi sudah cukup meyakinkan. Sepanjang masa berita itu terus disampaikan, mengubah hidup manusia. Dia sudah bangkit. Tapi pagi ini kita mau melihat tentang kemuliaan tubuh kebangkitan. Baik itu Yesus maupun kita. Dengan belajar kebenaran ini kita akan dikuatkan. Sebab kita punya pengharapan yang sejati. Pengharapan tentang kebenaran kebangkitan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam 1 Korintus 15. Memang ayatnya panjang. 35 sampai ayat yang ke-50. Tetapi saya mau mengajak kita membaca atau saya membacakan ayat 35 dan kemudian nanti ayat 49 dan ayat 50 saja. Tapi Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, saya hanya mengutip 3 ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Itu pertanyaan yang muncul, yang Rasul Paulus singkapkan. Mungkin ada yang bertanya dan memang karena mereka telah dipengaruhi dengan filsafat Yunani yang berkata hanya kematian yang bisa membebaskan jiwa. Sehingga berita kebangkitan, kebenaran tentang kebangkitan menjadi sesuatu yang mereka tidak pernah rindukan. Ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ayat 50, saudara-saudaraku, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tubuh kita sekarang ini, tubuh yang fana ini, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Seperti yang tadi kita sudah baca ayat 35 berkata, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalnya kalau mati usia tua, apakah nanti kalau dibangkitkan dia tetap tua? Atau orang yang mati dikremasi seperti yang kita banyak lihat di berbagai tempat di belahan dunia hari-hari ini. Orang tidak sempat lagi memakamkannya. Bahkan di Brooklyn ada jenazah yang karena begitu banyaknya setiap hari harus dimakamkan. Rumah-rumah duka tidak lagi bisa mengerjakannya sekaligus. Sehingga mereka memakai mobil-mobil berpendingin. Tetapi ketika mobil-mobil berpendingin pun mungkin tidak lagi mereka bisa sewa.
mereka meletakkan jenazah orang-orang yang terkena COVID-19 itu di truk-truk yang tidak layak, sehingga menimbulkan bau busuk, bau kematian. Kalau mereka dikremasi atau mereka dikubur, bagaimana keadaan mereka ketika dibangkitkan? Kalau jasadnya sudah hancur, kemudian mungkin kuburnya dirubah jadi ladang, entahkah kebun duku, entahkah perkebunan yang lain. Bagaimana mereka dibangkitkan? Pagi ini itulah yang kita mau lihat. Kemuliaan tubuh yang dibangkitkan. Jika Adam dibuat dari debu tanah, maka semua yang muncul dari tanah akan kembali ke tanah. Itu sudah kodratnya. Tetapi Yesus, firman yang hidup. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Anda bisa berpegang pada kebenaran yang kuat ini. Rasul Yohanes memulai Injilnya tidak bercerita Yesus dari silsilah manusiawinya, tetapi dia langsung menyingkapkan, Roh Kudus memakai dia untuk menyingkapkan kebenaran yang tersembunyi, bahwa dia bukan sekedar seorang manusia. Dia bukan seperti yang orang bayangkan, anak si A dan si B, tetapi dia adalah firman yang hidup, firman yang kekal yang menjadi manusia. Ayat ini sangat kuat untuk menunjukkan keilahian Yesus. Firman yang hidup itu datang dari sorga. Maka jika kita dilahirkan kembali oleh benih firman Allah, oleh pekerjaan Roh Kudus, maka kita juga akan kembali ke sorga satu waktu tubuh. Satu waktu tubuh kita akan dibaringkan di pemakaman, lambat atau cepat. Karena tubuh ini berasal dari debu dan tanah awalnya. Akan kembali ke tanah, tetapi roh yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Alkitab berkata bahwa perubahan tubuh kita sangat radikal. Sebab Yesus menghidupkan dan membangkitkan serta menggantikan kita dengan sesuatu yang baru. Bukan tambal sulam. Bukan operasi parsial. Hanya wajahnya saja mungkin. Sebagian bentuk tubuhnya orang bisa operasi plastik. Tetapi bagaimana dengan organ-organ dalamnya? Mungkin juga ada yang implan, menggantikan dengan liver yang baru. Atau mungkin juga ginjal. Tetapi itu juga parsial, sebagian. Tetapi waktu Kristus mengubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, maka yang kita terima adalah sesuatu yang sangat baru, yang sempurna, karena berasal dari sorga. Haleluya. Jadi kita berkata bahwa tubuh kebangkitan adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang akan dibangkitkan, sekali lagi, bukanlah jasad ketika kita mati. Tetapi tubuh yang disediakan Allah bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia adalah tubuh yang sempurna, yang terbaik dan yang mulia. Amin. Dalam tubuh jasmani kita yang sekarang kita hidupi, yang kita rawat dengan baik. Bahkan ada orang yang hanya fokus kepada tubuh jasmaninya, tetapi dia abai kepada manusia batinnya. Dia abai dengan kehidupan rohnya. Hari ini saya ingin berkata bahwa urusi juga, berikan porsi yang benar untuk merawat manusia rohani kita. Karena tubuh kita satu waktu akan berhenti berfungsi. Tapi tatkala Tuhan membangkitkan kita, Dia memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena yang membangkitkan adalah Allah Sang Pencipta.
Bukan seorang dokter dengan semua kemampuan medis dan teknologi yang dipunyai. Tetapi Allah yang menjadikan, yang perkataan firman-Nya menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Bukan memperbaharui, bukan menambah nilai, bukan mengubah, bukan modifikasi, tetapi menjadikan sama sekali baru. Dia yang menciptakan, Dia menyediakan bagi kita tubuh yang mulia ini. Tubuh yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang tidak lagi takluk kepada sakit penyakit. Yang tidak bisa menjadi tua. Tidak ada cacat celahnya. Melainkan sempurna. Dan pasti sangat mulia. Inilah paket keselamatan yang Tuhan akan kenakan. Yang Tuhan akan anugerahkan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi sama seperti Paulus mendapat banyak pertanyaan pada zaman itu. Sehingga Paulus sebagai seorang rasul ketika menulis kepada jemaat di Korintus menguraikan panjang lebar kebenarannya. Hari-hari ini kebenaran ini sangat relevan. Ketika orang-orang percaya pun, orang-orang yang mengasihi Tuhan pun bisa kembali kepada Tuhan melewati sakit penyakit. Kita tidak perlu menghakimi orang-orang kudus, orang-orang percaya kepada Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang meninggal karena terkena virus COVID ini. Tetapi kita percaya apabila datang waktunya, setiap orang akan kembali kepada Tuhan. Tetapi kebenaran ini akan memberikan landasan yang sangat kokoh dalam hidup kita. Sehingga kita tetap bisa menjalani hari-hari yang Tuhan beri dalam keadaan sehat. Dalam keadaan mungkin kurang sehat. Kita tetap milik Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat ada 6 kebenaran bahwa tubuh kebangkitan itu tidak bisa rusak, tidak bisa membusuk. Karena dia tidak terbuat dari darah dan daging. Tidak berasal dari debu tanah. Tubuh jasmani memang bisa menjadi tua dan sakit. Serta setelah menjadi jasad akan membusuk. Tapi tubuh kita yang dibangkitkan tidak bisa rusak. Tubuh kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita, bagi saudara, tidak bisa rusak. Ayat 42 dari 1 Korintus 15, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi kalau kita lahir dari rahim ibu kita sebagai bayi, maka kita dalam istilah ayat 42 ditaburkan dalam tubuh yang dapat binasa. Tapi nanti kita dibangkitkan dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Inilah keselamatan yang sempurna. Setelah seorang yang percaya dibenarkan, kemudian dia dikuduskan, dan yang terakhir dia dipermuliakan. Ini bagian dari keselamatan yang sempurna yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kalau hari ini kita dibenarkan karena darah Kristus, karena korban Yesus, dan kemudian kita terus melakukan kehendak-Nya, disucikan, maka masih satu bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang terbaik masih akan datang, yaitu bahwa Tuhan akan membawa kita dalam kemuliaan-Nya, menggantikan kita dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Ayat 50 berkata, saudara-saudara, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Itulah yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Haleluya. Yang kedua,
Kalau kita melihat tubuh kebangkitan itu adalah pakaian surgawi kita. Neil Armstrong sebagai orang yang pertama keluar dari angkasa. Para ilmuwan NASA telah mempersiapkan dan memikirkan, mengantisipasi manusia yang pertama dalam tim yang spektakuler menjelajah bulan. Mereka telah memprediksi pakaian biasa tidak mampu bertahan di angkasa luar. Tidak ada seorang pun yang bisa menduganya karenanya mereka membuat pakaian khusus untuk para astronot. Dan ketika saya membaca sekilas, bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang tidak dapat terbakar, tetapi ringan. Sebuah bahan yang khusus, sebagian besar dijahit dengan tangan. Saudara bisa bayangkan. Saudara bisa mencari tahu seorang anak yang masih belia, seorang wanita yang bekerja dari sebuah perusahaan konveksi kemudian dipanggil bersama dengan saudaranya. Mereka dua orang dari seluruh pekerja yang mempersiapkan pakaian astronot ini. Sebagian besar detail-detail atau tempat-tempat yang sulit untuk dijahit dengan mesin, mereka jahit dengan tangan. Mereka sungguh merasa khawatir apakah pakaian mereka bisa membuat para astronot bertahan di angkasa luar. Tapi ketika berita itu datang bahwa mereka tidak mengalami bahaya apapun saat mengenakan pakaian ini, para pembuat pakaian, penjahit pakaian ini merasa sangat lega dan berterima kasih. Apa yang mereka buat ternyata bisa menolong para astronot untuk terhindar dari bahaya-bahaya yang tidak pernah dapat diprediksi. Sama seperti para astronot, kita pun harus memakai tubuh yang baru untuk masuk dan hidup dalam kerajaan sorga. Kita tidak bisa hidup dan memasuki kekekalan dengan tubuh jasmani ini. Sebab itu Tuhan mengubah tubuh kita, memberikan pakaian tubuh surgawi. Jadi baju lama tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Harus diganti dengan baju yang baru. Dan itu bisa terjadi melalui kebangkitan. Atau kalau kita masih sempat melihat Tuhan datang kali yang kedua, parousia itu. 1 Korintus 15 juga berkata, kita yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap untuk juga memiliki tubuh kemuliaan kebangkitan ini. Tapi kalau sebelum peristiwa itu kita sudah dipanggil Tuhan, maka Tuhan akan membangkitkan kita dan memberikan kita baju yang baru, pakaian surgawi yang tidak bisa rusak. Haleluya. Kemarin kita melihat dari surat Roma pasal yang ke-13, kenakanlah Kristus, berpakaian Kristus, menggantikan pakaian lama orang malam. Jadi sama seperti orang lahir baru harus mengenakan pakaian Kristus, mengenakan kemurahan, belas kasihan, kesucian dan seterusnya, maka kita juga harus mengenakan tubuh yang baru ini. Yang kedua, tubuh kebangkitan adalah tubuh yang mulia. Dikala menjadi tua, tubuh kita berkerut, rentah dan lemah, karenanya tidak bisa lagi orang membanggakan tampilan jasmaninya. Mungkin pada umur-umur tertentu tubuh orang atletis sampai menjadi mungkin six pack, ya, semuanya bisa terlihat otot semua, tidak ada lemak, dengan olahraga latihan yang ketat, menjaga asupan yang baik sehingga orang berkata ini tubuh yang sangat sempurna. Tapi satu hari tubuh itu pun akan rentah, tua, dan kemudian tidak berfungsi. Tetapi tubuh kebangkitan orang, anak-anak Tuhan, akan mulia dan bercahaya. Haleluya.
Paulus mengatakan hal itu dalam 1 Korintus 15 ayat 43 bagian A. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Kadang-kadang orang melihat proses kelahiran manusia. Bayi, ada yang takut. Ada darah. Ada cairan yang lain. Ada bayang-bayang kematian. Ketika seorang manusia baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Tapi waktu Tuhan menggantikan kita dengan tubuh kemuliaan, Dia membangkitkannya dengan sempurna. Seperti apakah wajah dan tubuh orang-orang yang dibangkitkan? Wajah yang sempurna, tubuh yang sempurna. Jika hari-hari ini Anda menghabiskan banyak uang, banyak waktu, menyita pikiran untuk merawat tubuhmu, mari kita memprioritaskan kembali. Sudah benarkah jika kita menghabiskan seluruh hidup konsentrasi hanya untuk merawat sesuatu secara berlebihan? Ada kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan dengan tubuh jasmani. Seharusnya kita mengkhawatirkan manusia rohani kita. Lebih dari khawatir kepada perkara yang fana, yang akan berlalu. Dia akan memberikan wajah dan tubuh yang sempurna. Yang ketiga, tubuh kebangkitan adalah tubuh yang kuat. Tubuh jasmani kita bisa lemah, bahkan juga sakit dengan virus yang tidak nampak oleh mata manusia. Orang menjadi sakit, bahkan bisa meninggal. Tapi tubuh kebangkitan kita adalah tubuh yang kuat. Antivirus, betul? Anti penyakit, anti tua, dan anti mati. Ini tubuh kebangkitan. Haleluya, Anda yang percaya kepada Kristus yang telah bangkit akan menerima tubuh ini. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kebangkitan adalah pemulihan yang sempurna. Dengan kebangkitan, Tuhan mengganti dan mengubahkan tubuh yang fana ini. Jadi kalau ada keluhan, pasti tubuh kita tidak sempurna. Tidak ideal, betapapun baiknya Anda mengurusnya. Tetapi nantikanlah, harapkanlah, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan. Dan itu sebuah pemulihan yang sempurna. Satu kali jadi. Atomos, Rasul Paulus menggunakan kata atomos, satuan waktu yang paling kecil. Dalam sekejap mata, tubuh orang yang masih hidup diubahkan Tuhan. Orang-orang yang dibangkitkan juga dalam sekejap mata. Jadi proses yang sangat singkat, Tuhan menggantikan, memulihkan dengan sempurna. Sekejap mata. Begitu, sekejap mata ya. Kalau ada yang mata kelilipan, dia berkejap-kejap. Belum sempat dia tutup dan buka lagi, tubuhnya sudah ganti. Wah, luar biasa. Haleluya. Jangan latih kejap-kejap begitu. Nanti sebelahnya bilang, kenapa Pak? Kenapa Bu? Ya. Dalam sekejap mata, Tuhan mengubah. Luar biasa, kuasa Tuhan. Yang keempat, tubuh kebangkitan adalah tubuh rohania. Ya. Yang ditaburkan dalam tubuh alami, tetapi dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alami, maka ada tubuh rohania. Satu waktu, orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan yang kelihatannya sangat sulit, yang kelihatannya sangat cerdas, yang pasti menimbulkan kesulitan untuk menjawabnya. Mereka mengajukan pertanyaan, seorang pria kakak sulung yang paling sulung dalam keluarga menikah dengan seorang wanita. Kemudian suami dari yang sulung ini meninggal. Sebagai orang yang mematuhi kewajiban kawin ipar menurut hukum Musa, maka adik si sulung, pria yang kedua menikahi kakak iparnya. Kemudian yang kedua ini juga meninggal. Dan kemudian adik yang ketiga. Karena mereka punya 7 saudara laki-laki. Maka kemudian mereka semua sudah meninggal. Dan yang ketujuh juga kemudian menikahi kakak iparnya menjadi istrinya. Memenuhi kewajiban kawin ipar.
Saudara bisa bayangkan asumsi yang dibangun untuk menyodorkan pertanyaan yang sulit ini. Nanti kalau memang benar ada kebangkitan, wanita itu pasti bingung. Mana suaminya? Karena 7-7-nya pernah menjadi suaminya. Bingung kan? Tapi apa kata Tuhan? Kamu sesat. Karena kamu tidak tahu Alkitab. Bahwa orang-orang yang sudah dibangkitkan tidak lagi hidup seperti manusia. Jasmani. Tidak kawin-mengawin. Tetapi seperti malaikat. Tubuh alamiah kita mudah dikuasai oleh keinginan. Dan kita sering jatuh dalam dosa. Tubuh ini seperti sebuah pabrik yang terus bergerak dan aktif waktu disuplai dengan bahan bakunya. Ketika keinginan mata, keangkuhan hidup menggoda dan Anda membiarkan godaan itu menguasai pikiran dan hatimu, maka tubuh ini akan membawa kita jatuh dalam dosa. Sehingga seringkali dalam tubuh jasmani ini kita dicobai, mengalami pencobaan dan ujian. Tetapi satu hari tubuh ini akan digantikan dengan tubuh kebangkitan, tubuh rohania yang selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Alkitab berkata, di langit yang baru, bumi yang baru, di Yerusalem surgawi itu, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kutuk. Dan orang-orang yang hidup di dalamnya, hidup dengan sempurna. Tubuh rohani ini sangat mulia, hidup seperti malaikat. Jadi kalau ada orang berkata, seperti apa sorga yang akan dihuni oleh orang-orang kudus? Apakah sorga seperti dibayangkan oleh sebagian orang? Sorga yang hanya tempat mengumbar dan melampiaskan hawa nafsu. Tetapi Tuhan berkata, kita akan hidup seperti malaikat. Seperti Yesus yang sudah dibangkitkan, tubuhnya mengatasi ruang dan waktu. Tuhan tidak berikan ini sekarang, tetapi nanti waktu kita dipermuliakan bersama dengan Kristus, supaya kita tidak menyalahgunakannya. Bayangkan kalau Anda, meskipun ada di wilayah yang PSBB-nya ketat, kemudian dengan tubuh kebangkitan bisa kumpul, kemudian pulang ke rumah masing-masing tanpa diketahui. Wah, itu bisa kacau kan? Tapi kita sekarang terkurung dalam tubuh jasmani yang untuk pergi dan meninggalkan satu tempat harus mengenakan sarana yang ada. Entahkah berjalan kaki, entahkah naik sepeda, sepeda motor, mobil, atau yang lain. Kita bisa pindah satu tempat ke tempat yang lain dengan dapat dilihat. Tapi satu hari nanti, ruang dan waktu tidak lagi membatasi tubuh kemuliaan. Haleluya. Di sorga tubuh rohani kita menjadi sama seperti malaikat. Kalau ada orang yang pernah mengagumi malaikat, sehingga Rasul Paulus mengingatkan jangan beribadah kepada para malaikat. Maka satu hari tubuhmu akan diubahkan Tuhan. Menjadi seperti malaikat-malaikat yang memukau itu. Haleluya. Dan kita lihat juga kemampuan ingatan. Orang-orang yang dibangkitkan ini memiliki ingatan yang bahkan luar biasa. Bayangkan, kalau kita dibangkitkan, apakah kita bisa mengenali satu dengan yang lain? Sebab kita telah berubah total, radikal, sungguh-sungguh baru. Ingat ini, ada lanjutan dari jiwa dan roh. Tubuhnya ganti, tapi rohnya, jiwanya tetap. Di sorga kita masih bisa saling mengenal. Bahkan kemampuan ingatan akan jauh lebih dahsyat. Karena kita sudah dengan umur tertentu lebih mudah lupa. Ya kan? Cari barang kemana-mana, kemudian barangnya ternyata ada di telinganya. Mana kacamatanya? Kacamatanya padahal ada di telinganya tergantung. Ya. Kadang-kadang kita jadi pikun, kita lupa karena daya ingat menurun berjalannya waktu. Tetapi dalam tubuh kebangkitan, karena ada lanjutan roh dan jiwa, maka kita tidak akan pernah jadi pikun. Haleluya.
Sesudah dibangkitkan Tuhan Yesus dapat mengingat Maria. Ini contoh. Dan Petrus serta murid-muridnya tidak ada yang salah panggil. Jelas dia berkata, Maria, jangan tahan aku untuk pergi kepada Bapa. Dia memanggil Petrus, dia memanggil murid-muridnya di danau Genesaret, danau Tiberias untuk memberikan mandat yang baru. Dia mengenal semuanya, meskipun murid-murid tidak mengenal pribadi Yesus itu. Bahkan kalau kita membaca contoh di dalam Matius pasal 17 ayat 3 dan 4, saat di gunung terjadi transfigurasi Yesus, maka Petrus bisa mengenali Musa dan Elia, padahal mereka hidup di zaman yang berbeda. Bayangkan Petrus bisa mengenal ini Musa dan Elia. Waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya, mereka tahu itu Musa dan Elia, padahal belum pernah ketemu. Dalam suasana kemuliaan surgawi, Petrus, Yohanes, Yakobus dapat mengenali siapa yang datang, yang bercakap-cakap dengan Yesus. Satu contoh yang lain dalam Lukas 16, orang kaya ini ketika mati tanpa iman kepada Kristus, dia mati ketika di Hades, di alam maut, dia memandang ke atas dan dia mengenal ada Lazarus dan Abraham. Dia tahu, dia mengenal. Di dunia orang mati dalam penderitaannya dia mengenal. Oh, itu Abraham, itu Lazarus. Di dunia orang mati. Bahkan dia punya daya ingat yang hebat. Ayat 28 dan 30 dia berkata, saya masih punya 5 saudara yang hidupnya sama rusaknya dengan saya. Tidak bertobat, hidup hanya memuaskan keinginan dan semuanya yang tidak baik. Tidak mencari Tuhan, tidak hidup dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Kalau mereka mati, mereka juga akan masuk ke neraka. Tolong ingatkan mereka. Orang ini masih punya ingatan bahwa dia punya 5 saudara yang hidupnya juga rusak seperti dia. Tolong tegur. Orang ini masih bisa berpikir dan memohon. Jika orang di neraka masih bisa mengusulkannya. Maka mari kita lihat bagian terakhir, beragam dari tubuh kemuliaan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Waktu Paulus berjumpa dengan Tuhan, kemuliaan kebangkitan Yesus dinyatakan seperti terang yang menyilaukan. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Bercahaya. Dan itu membuat Paulus buta 3 hari. Kalau tidak didoakan oleh Ananias, Paulus tetap buta. Cahaya yang menyilaukan. Tapi waktu Rasul Yohanes di Pulau Patmos, melihat kemuliaan Yesus dinyatakan seperti kemuliaan Allah sendiri. Sehingga dia tersungkur dalam ketakutan, kegentaran yang sangat hebat. Dia berkata seperti mau mati rasanya. Sampai kemudian malaikat Tuhan menyentuh dan berkata bangkitlah. Jadi ternyata tubuh kemuliaan itu beragam, berbeda. Tubuh kebangkitan kita juga berbeda satu dengan yang lain. Kemuliaan di sorga ditentukan menurut kehidupan kita di bumi ini. Jadi tidak pernah rugi jika Anda melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada yang tidak berguna dan sia-sia. Karena semakin Anda mengasihi Tuhan, semakin Anda setia melakukan kehendak-Nya, semakin Anda mulia di mata Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 21 berkata bahwa tubuh kita akan diubah serupa dengan tubuh Yesus Kristus yang mulia itu. Inilah yang kita akan terima. Pengharapan Injil yang sejati. Yang tidak bisa direnggut oleh apapun juga. Satu waktu mungkin kita akan mengalami sakit sampai mati mungkin. Atau penyakit, sakit penyakit dan kemudian mati. Karena manusia yang hidup pasti mati. Tetapi kita punya pengharapan hidup yang kekal
di dalam Tuhan, dalam tubuh kemuliaan ini. Ayat yang terakhir yang kita nanti bahas minggu depan. Kalau ini minggu ini cerita tentang kemuliaan tubuh kebangkitan yang kita punya. Mendorong kita berjuang untuk menjalani hidup. Maka bagian yang terakhir minggu depan, bagaimana cara hidup kita? Orang-orang yang rindu untuk dibangkitkan. Kita akan mengulasnya dari ayat 1 Korintus 15 ayat 58. Tuhan kiranya menolong kita untuk tetap mengasihi Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Kalau acong yang sederhana, tapi tulus dan setia, dihargai Tuhan. Ya kan? Pagi dan petang dia datang kepada Tuhan dan berkata, ini Owe Tuhan. Owe itu kata ganti orang pertama yang biasa digunakan orang-orang di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Yang paling halus. Ini Owe Tuhan, ini saya Tuhan, ini hamba Tuhan. Satu dia sakit dan tidak ada harapan, Tuhan menghampiri dia dan berkata, Acong ini Owe. Dan dia sembuh. Tapi bukan hanya sembuhnya, tapi dia diselamatkan. Pagi ini mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini saya, Tuhan ini hamba. Dan setiap hari, setiap waktu dalam hidupmu, ingat akan Tuhan dan lakukan kehendak-Nya. Sampai kita menerima kebangkitan dalam kemuliaan yang disediakan Allah bagi kita. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdoa beberapa saat. Kalau Anda bersama keluargamu, anak-anakmu, istri, suami, mari berdoa. Kalau engkau bersama dengan teman, ajak berdoa. Kuatkan hatinya untuk tetap mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan. Sebab apa yang dijanjikan disediakan Allah akan kita terima sekarang sampai nanti. Haleluya. Bapa, terima kasih buat segala rahmat dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang telah menganugerahkan kepada kami keselamatan yang kekal. Dimulai ketika Engkau membenarkan kami, menguduskan kami, memberikan kepada kami hati yang baru, roh yang baru untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu, supaya apa yang kami perbuat dalam hidup kami sehari-hari mempermuliakan Tuhan. Entahkah pekerjaan di rumah tangga kami, di dunia kerja kami, di tengah masyarakat, dimanapun kami sehari-hari berada, biarlah kami mengerjakannya karena kasih dan hormat kepada Tuhan, satu pengabdian kepada Tuhan melalui pekerjaan yang kami lakukan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati kami dengan hati yang terus tertuju kepadamu, sehingga hidup kami terus menyatu dengan Tuhan. Tubuh yang lemah, yang sakit, Tuhan juga jamah kami. Kami tahu adalah kehendak Tuhan bagi kami saat ini untuk hidup sehat dan menghasilkan buah, untuk hidup dan berguna bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi kawan dan kenalan, dengan menjadi saksi, menjadi terang melalui apa yang kami perbuat. Tuhan tolong kami supaya kami terus dituntun oleh Roh-Mu yang kudus hari demi hari, sampai hari yang mulia itu datang bagi kami. Kami boleh bersama Tuhan sejak hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kuatkan kami untuk terus berjalan bersama Tuhan, untuk menyatu dengan Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel yang tinggal di dalam kami. Biar cakapkan kami menanggung dan memikul setiap beban, sampai setiap salib kami digantikan dengan mahkota dan kehidupan dalam kemuliaan bersama Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami sekalian. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, pengurapan Roh Kudus yang setia bersama kita sampai kita semua masuk dalam kemuliaan yang disediakannya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.